Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aaron Nur Pratama, pengajar matematika di SMPT Insan Jenitia. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Jadi kita sekarang belajar tentang menentukan persamaan garis lurus. Sebelumnya kalian harus tahu dulu persamaan garis lurus itu memiliki bentuknya ada dua. Yang pertama, Y sama dengan MX plus C, ya, atau bentuk yang kedua adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, jadi nanti kalau dibilang menentukan persamaan garis lurus, berarti hasil akhirnya harus berupa Y sama dengan MX plus C atau AX tambah BY tambah C sama dengan 0, dengan M ini adalah gradien yang kemarin sudah kita pelajari, terus C ini konstanta, kalau ini AB ini koefisiennya angka bebas. Oke, nah terus gimana sih cara menentukan persamaan garis lurus itu? Untuk menentukan persamaan garis lurus itu ada dua cara. Yang pertama, jika yang diketahui itu gradien dan satu titik. Nah, kalau yang diketahui itu gradien sama satu titik, cara menentukannya itu pakai rumus Y dikurangi 1 sama dengan MX kurang X1. Nanti kita belajar ya, pelan dulu aja. Terus yang kedua, kalau jika diketahui dua titik. Nah, kalau diketahui dua titik, itu rumusnya begini: Y dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1, Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, ingat ya, jadi kalau misalnya ditanyakan, kalau misalnya disuruh menentukan persamaan garis lurus, itu ada dua kondisi. Pertama, kalau yang diketahui itu gradien sama satu titik, sama kalau diketahui dua titik. Nah, kapan kita pakai rumus ini atau rumus ini itu tergantung sama soalnya. Jadi kalian sudah lihat ya, ada sedikit yang muncul dari itu. Nah, kapan kita pakai rumus ini? Kalau misalnya soalnya yang diketahui itu ada gradien sama satu titik. Kapan kita pakai rumus yang ini? Kalau di soalnya diketahui dua titik. Oke, langsung aja contoh soal. Nah, contoh soal nomor 1. Tentukan persamaan garis lurus yang melewati titik 5,2 dengan gradien 3. Berarti pakai rumus yang mana nih? Yang pertama sama yang kedua? Apa yang diketahui? Gradiennya diketahui 3. Terus apa lagi? Titiknya berapa? Cuma satu kan yang diketahui, 5,2. Berarti otomatis kita pakai rumus yang pertama, dan rumus yang ini. Nah, sebelumnya kalian identifikasi dulu, itu titiknya kan 5,2. Titik itu adalah X1 sama Y1 nya. Oke, berarti X1 nya berapa? X1 nya adalah 5 dan Y1 nya adalah 2. Sekarang kita masukin ke rumusnya. Y dikurang Y1 sama dengan M dikurang X dikurang, satu lagi, sama gradiennya berapa? Gradien itu lambangnya M, ini adalah 3. Nah, sekarang kita masukin aja. Berarti Y dikurang Y1 nya adalah 2 sama dengan M nya 3 buka kurung X dikurang X1 nya 5. Nah, kalau sudah kayak gini, ini kalikan ke dalam, kali pelangi. 3 dikalikan dengan X, terus 3 dikalikan dengan 5. Berarti Y-2 sama dengan 3 kali X, 3X dikurang 3 kali 5, 15. Baru si 2 nya kita pindah ruaskan. 2 nya sebelumnya negatif, pindah ruas berubah jadi positif. Berarti sama dengan 3X per 15 ini, terus lagi negatif 2 nya berubah jadi positif 2. Berapa nih? Dia punya utang 15,
baru bayar 2, berarti utangnya sisa 13. Berarti Y sama dengan 3X dikurang 13. Berarti persamaan garis lurusnya ini. Oke, lanjut. Nomor 2. Diketahui suatu garis lurus dengan gradien negatif 2 melewati titik 3,1. Tentukan persamaan garis lurus tersebut. Nah, lagi-lagi apa yang diketahui ini? Gradien sama titik. Titiknya ada berapa? Ada 1. Berarti otomatis kita pakai rumus yang ini lagi. Identifikasi dulu. X1 nya adalah 3, Y1 nya adalah negatif 1, M nya adalah negatif 2. Jadi kita kerjakan, berarti Y dikurang, langsung ya, Y dikurang Y1, berarti Y dikurang negatif 1 sama dengan M nya adalah negatif 2, buka kurung, X dikurang X1 nya adalah 3. Masih ingat nggak pelajaran kelas 1 nih? Kalau dikurang dengan negatif itu sama dengan menjumlahkannya. Y dikurang negatif 1 itu artinya sama dengan Y ditambah 1, sama dengan negatif 2 dikali X, negatif 2X. Negatif 2 dikali negatif 3, berarti negatif dikali negatif positif. Positif 2 kali 3 6. Lanjut, positif satunya pindah ruas, karena sebelumnya positif, kalau pindah ruas berubah jadi negatif, berarti Y sama dengan min 2X yang kita tulis lagi, min 2X yang plus 6, min 2X plus 6 kita tulis lagi, positif 1 berubah jadi negatif 1, berarti Y sama dengan negatif 2X, 6 dikurang 1 adalah 5. Ini berarti persamaan garis lurusnya. Oke, lanjut soal nomor 3. Suatu garis lurus melewati titik 4,2 dan 6,3, tentukan persamaan garis lurusnya. Nah, apa aja diketahui nih? Nih, titik 4,2 sama titik 6,3. Berarti titiknya ada berapa? Ada 2, berarti rumus yang kita pakai adalah rumus yang kedua, yang panjang tuh, yang perperan. Nah, kita pakai rumus ini, tapi sebelumnya kita identifikasi dulu. Ini ada 2 titik, saya kasih warna yang beda aja biar kalian enak bedainnya. Ada 4,2 sama 6,3. Biasanya titik awal itu yang X1 sama Y1. Terus titik akhir, ini kan yang disebut duluan 4,2, berarti kita anggap aja titik awal. Terus titik akhir itu yang disebut terakhir, berarti X2 sama Y2. X1 nya berapa? X1 nya adalah 4, Y1 nya adalah 2, X2 nya itu ini 6, terus Y2 nya adalah 3. Kalau sudah dapat angka-angka ini, kita tinggal masukkan ke persamaan yang ini. Berarti Y1 nya berapa? Masukin aja nih, Y1 nya 2, Y kurang 2. Terus ini Y2 nya adalah Y2 nya 3, Y1 nya tadi 2. Terus X1 nya berapa? X1 nya adalah 4. Ini juga sama, X1 nya adalah 4. Terus ini ada X2 nya adalah 6. Ini udah deh. Terus yang bisa kita kurangkan, ini kan bisa dikurangkan nih, 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 adalah 1. Terus ini lagi nih, 6 dikurang 4. 6 dikurang 4 adalah 2. Ini belum diganti. 2 sama X dikurang 4. Nah, kalau sudah kayak gini, kita kalikan silang. Yang 1 dikalikan dengan X dikurang 4, ya, 1 dikalikan dengan X dikurang 4, terus si 2 ini kita kalikan dengan Y dikurang 2. Oke, 2 dikalikan dengan Y dikurang 2, 2 dikalikan dengan Y dikurang 2 sama dengan 1 dikalikan dengan X dikurang 4.
Tapi kalau perkalian 1 kan nggak usah ditulis, jadi ini bisa kita hapus saja. 2 dikalikan dengan Y dikurang 2 berarti 2Y. 2 dikali Y 2Y. 2 dikali min 2 adalah min 4, sama dengan X dikurang 4. Terus semua yang tidak mengandung Y kita pindah ruaskan ke kanan, berarti 2Y sama dengan X dikurang 4. Karena ini negatif 4, pindah ruas berarti jadi positif. Berarti 2Y sama dengan negatif 4 ditambah 4, 0. Berarti 2Y sama dengan X kurang 0. Kalau 0 nggak usah ditulis aja, berarti cukup tulis 2Y sama dengan X. Selesai. Berarti ini persamaan garis lurusnya. Soal yang terakhir, tentukan persamaan garis lurus yang melewati titik 5,2 dan min 4,6. Sama kayak soal nomor 3 ya, ini titik yang diketahui ada 2. Pertama kalian identifikasi dulu mana yang jadi Y1 dan Y2. Ini dibedain warna biar gampang. Yang biru itu X2 sama Y2, terus yang merah itu adalah X1 sama Y1. Y1 nya berarti adalah ini, Y1 nya adalah min 2. Oke, Y1 nya kita ubah jadi min 2. Terus Y2 nya adalah, Y2 nya berarti yang biru 6. Terus X1 nya adalah yang ini, X1 nya adalah 5. X1 nya adalah 5 sama X2. X2 nya yang ini, yang biru awal, berarti X2 nya adalah negatif 4. Seperti biasa, yang bawahnya bisa kita operasikan. 6 dikurang negatif 2 itu berarti kayak 6 ditambah 2. 6 tambah 2 adalah 8. Negatif 4 dikurang 5, punya utang 4, utang lagi 5, berarti utangnya makin banyak, berarti berubah jadi negatif 9. Kalau sudah kayak gini tinggal kali silang. Negatif 9, oh ini dulu biar gampang, ini ada Y dikurang negatif 2. Kalau negatif ketemu negatif sama aja kayak ditambah, Y ditambah 2, biar gampang. Berarti ini jadinya negatif 9 dikali dengan Y ditambah 2 sama dengan 8 dikali dengan X dikurang 5. Negatif 9 dikali Y, negatif 9Y. Negatif 9 dikali positif 2, negatif 18. Sama dengan 8 dikali X adalah 8X. 8 dikali negatif 5 adalah negatif 40. Kalau sudah kayak gini, seperti biasa yang tidak mengandung Y kita pindah ruaskan, berarti negatif 9Y sama dengan 8X dikurang 40. Ini sebelumnya negatif 18, pindah ruas berubah jadi positif 18. Berarti negatif 9Y sama dengan 8X. Negatif 40 ditambah 18 adalah punya utang 40 baru dibayar 18. Atau kalau mau lebih gampang, 40 dikurang 18. 40 kurang 18 adalah 22. Negatif. Sudah selesai. Ini persamaan garis lurusnya. Panjang ya? Nah, supaya kalian lebih paham lagi, coba kerjakan contoh soal berikut. Sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya jangan lupa dikumpul. Dadah.